Masa kuliah dulu ada satu teman dekat perempuan. Namanya Dian. Ya bisa disebut pacar kali ya. Tahun 2007. Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Kami beda kampus tapi satu angkatan. Ayah Dian pejabat tinggi di suatu bank daerah. Keluarga yang cukup kaya. Sebagai pejabat tinggi, ayah Dian selalu berpindah-pindah tempat kerja. Dan tentu saja rumah dinasnya ikut pindah. Nah, pada saat itu beliau baru saja mendapat tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu, cabang kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang letaknya di bagian timur Jawa Barat. Bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa, jadi menurutku cukup sepi kotanya. Sebagai pacar yang sudah cukup lama kenal dengan keluarga Dian, mau tidak mau aku harus ikut membantu pindahan rumah dari rumah yang lama ke rumah dinas yang baru di Majalengka. Tapi memang pada dasarnya aku senang jalan-jalan, apalagi keluar kota. Jadi ya senang-senang saja diminta membantu pindah-pindahan. Aku ingat banget, waktu itu hari Kamis, bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka, menggunakan mobil pribadi. Kenapa bertiga? Iya, karena adik perempuan Dian ikut juga, Ira namanya. Kala itu masih berumur 19 tahun kalau tidak salah. Duduk di belakang kemudi, aku mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Aku cukup suka jalur ini, karena di beberapa wilayah masih ditemui pohon-pohon jati di kanan kiri jalan, bisa dibilang hutan-hutan kecil. Itu dulu, entah kalau sekarang. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami sampai di Majalengka, kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatian adalah lengangnya kota. Masih sore tapi sudah sepi. Tidak mampir kemana-mana. Kami langsung menuju alamat rumah. Tidak memakan waktu lama kami pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman luas, berdiri kokoh dua pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan arsitektur Belanda yang sudah direnovasi. Aku parkir di garasi sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu samping. Tebakanku, di belakang rumah ada garasi. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku sempatkan melihat-lihat sekitar. Depan pagar adalah trotoar yang berada di sisi jalan yang cukup besar, walaupun bukan jalan protokol. Bukan sok-sokan melankolis, angin sore itu berhembus sepal-sepal, meniup daun-daun pohon mangga di halaman rumah, yang jadi bersuara. Udara sore itu cukup sejuk, walaupun tidak sedingin Bandung. Aku mencoba susuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini cukup untuk lewat satu mobil. Benar dugaanku. Setelah sampai di halaman belakang ternyata memang ada garasi mobil yang cukup besar. Garasinya beratap tapi tanpa tembok di sisi-sisinya. Hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atap. Tepat di tengah-tengah halaman belakang, kembali aku lihat ada pohon mangga yang besar dan rindang. Aku sedikit trauma kalau lihat pohon mangga. Apalagi di rumah itu ada 3 pohon mangga. Lama aku menatap garasi mobil yang letaknya ada di belakang rumah itu. Kondisinya tidak terawat. Debu tebal menyelimuti lantainya, terlihat kumuh. Perasaanku tidak enak melihat garasi ini. Ada yang aneh, auranya seram, merinding. Lanjut berjalan melihat sekitar belakang rumah, aku menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di paling pojok belakang bangunan ada kamar mandi. Kebetulan sudah kebelet pipis. Aku masuk ke kamar mandi itu. Kamar mandi ini terlihat jarang dipakai. Daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu, batu-batu alam yang menempel pada dinding, bak mandi besar, dengan kloset jongkok. Sore itu sudah mulai gelap. Cahaya kamar mandi hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt, redup. Setelah selesai, aku melangkah keluar kamar mandi. Keanehan melihat rumah ini bertambah. Setelah aku lihat di sebelah kamar mandi belakang ada sumur yang cukup tua. Hanya ada sumurnya saja. Tidak ada tali dan ember yang biasanya digunakan untuk mengambil air dari dasar sumur. Lumut terlihat menyelimuti tembok sekeliling lubang sumur. Lubang sumur ditutup oleh papan yang cukup tebal dan lebar. Karena penasaran apakah masih ada air pada dasar sumur, aku mencoba memindahkan papan penutup. Dengan sedikit menggesernya, aku bisa melihat ke dalam sumur. Nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama aku melihat ke dalam sumur. Hari sudah agak gelap menjelang malam. Aku jadi susah untuk melihat dasar sumur. Ketika sedang konsen melihat ke dasar sumur, tiba-tiba, wus,
Ada angin yang berhembus kencang dari dalam sumur, menerpa wajah. Aku kaget. Refleks langsung mundur menjauh dari sumur. Barusan apa itu? Masa iya ada angin keluar dari dalam sumur? Banyak tanya dalam hati. Setelah sudah agak tenang, aku langsung kembali mendekat ke sumur, dan menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Aku langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Kenapa mukanya begitu? Kayak baru lihat hantu. Tanya Dian melihat aku yang masih agak terbengong-bengong. Tidak ada apa-apa. Jawabku. Aku pun langsung berbasa-basi dengan orang tua Dian. Oh iya, barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah sampai sehari sebelumnya. Sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Kami tinggal merapihkannya saja. Setelah berada di dalam, barulah terlihat kalau rumah itu rumah yang besar. Arsitektur zaman dulu, langit-langit yang tinggi, tembok tebal. Kira-kira begini denah rumahnya. Sebelah kiri adalah bagian depan, sebelah kanan adalah bagian belakang rumah. Di dalam ada 2 toilet, satu di kamar utama, kamar orang tua, satu lagi di sebelah dapur, dan satu toilet di belakang rumah yang sebelah sumur tadi. Kalau tidak terpaksa, aku tidak akan ke toilet itu. Tapi nanti pada tengah malam, aku terpaksa harus ke tempat itu. Setelah maghrib kami kumpul di ruang tengah, berbincang dan lanjut makan malam. Dari awal, aku memang merencanakan untuk menginap, dan pulang ke Bandung esok paginya. Aku diberikan kamar yang paling depan, kamar 1. Orang tua Dian tidur di kamar utama, Dian dan Ira di kamar 2. Tapi sebenarnya ya, selepas maghrib aku tuh sempat berubah pikiran. Aku mau pulang ke Bandung saja malam itu, karena perasaan aku sudah tidak enak sejak kejadian di sumur pada sore tadi. Tapi orang tua Dian tidak ngasih aku pulang. Ya sudah aku nurut. Aku pikir cuma semalam ini, semoga tidak terjadi apa-apa. Ternyata nanti tidak seperti itu. Ada yang aneh dengan rumah ini. Akhirnya malam menjelang, sekitar jam 10 kami masuk ke kamar masing-masing. Semoga teman-teman masih ingat tentang kebiasaanku kalau tidur. Kalau tidur, harus ada TV dan dalam keadaan menyala. Aku tidak akan bisa tidur kalau TV mati. Sialnya, di kamar itu hanya ada tempat tidur dan meja, tidak ada TV. Sepertinya malam ini akan panjang. Gumamku dalam hati. Akhirnya jam-jam awal di kamar, aku habiskan dengan bengong. Kenapa tidak mainan HP Bri? Tahun-tahun itu jaringan internet di HP masih susah. Jangankan 4G dan 3G. Dapat sinyal seluler saja sudah bagus. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Guling sana guling sini tidak jelas. Tetap saja ngantuk tidak datang. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Dan tetap aku belum tidur juga. Gelisah perasaan makin tidak enak. Kamarku letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan rumah. Tapi malam itu jalanan terdengar sangat sepi. Hanya sesekali motor yang melintas. 99% perasaanku tidak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya aku memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap. Kunci mobil dan dompet sudah berada di dalam saku celana. Persiapan kalau ada apa-apa, aku tinggal kabur melarikan diri. Benar seperti yang aku duga. Semakin tidak karuan perasaan ketika sayup-sayup aku seperti mendengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Iya, bayi. Dan tidak ada bayi di rumah itu sejak aku datang. Suara terdengar dari arah ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar. Aku langsung duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menajamkan pendengaran. Apa itu benar suara bayi? Iya, ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Tidak berani membuka pintu untuk memastikan, aku memilih untuk diam di dalam kamar, dan mencoba tak menghiraukan. Tapi tetap aja aku ketakutan. Di titik ini teror baru saja dimulai. Tapi lama-kelamaan suara tawa bayi menghilang. Agak sedikit lega. Tapi aku tetap tidak bisa tidur. Dan, sesuatu yang paling tidak diharapkan terjadi. Akhirnya terjadi juga. Aku kebelet pipis. Tidak akan bisa kalau harus menahan pipis sampai pagi. Akhirnya aku memutuskan untuk nekat keluar kamar. Dan ke toilet. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan, karena masih was-was dengan suara bayi yang berasal dari ruang tamu tadi. Alhamdulillah, ternyata tidak ada apa-apa. Ruang tamu dalam keadaan gelap.
Aku pun lanjut berjalan ke arah toilet. Aku pilih toilet yang berada di bagian belakang rumah, yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, aku mencoba membukanya. Ternyata tidak bisa, seperti terkunci dari dalam. Ah, mungkin ada orang di dalam, pikirku dalam hati. Dan sudah benar-benar tidak tahan, aku berniat untuk pipis di toilet yang ada di halaman belakang, yang letaknya di sebelah sumur. Iya, kamar mandi yang berada di dekat sumur tua dan garasi tak terawat di halaman belakang rumah. Aku takut banget sebenarnya. Ketika pintu belakang terbuka, pandanganku langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu aku tidak melihat apa-apa, tapi indraku yang lain bilang kalau di situ ramai. Aku berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Pada saat melewati sumur, aku lihat ada yang aneh di sumur itu. Papan penutup liang sumur sudah berada di samping, tidak lagi menutup lubangnya. Padahal sore tadi, aku tinggalkan dalam keadaan tertutup. Aku lanjut jalan masuk ke toilet saja dulu, sudah tak tahan. Selesai pipis, setelah bengong sebentar, aku langsung keluar toilet. Ketika pintu toilet terbuka, pandanganku langsung menghadap garasi kosong dan gelap itu. Iya, pandanganku langsung menghadap ke tempat itu, yang ternyata ada sesuatu. Pandanganku menangkap suatu objek di gelapnya malam itu. Terlihat ada sesuatu yang berwujud putih berdiri di dalam garasi. Jantungku berhenti saat itu, karena ternyata yang aku lihat adalah pocong. Pocong yang tinggi dan besar, tingginya sekitar 185 cm. Pocong itu berdiri tegak di tengah-tengah garasi, tidak jelas menghadap kemana, karena aku tidak berani melihat ke arah kepalanya. Berdiri diam, hanya sesekali ada gerakan pelan pada badannya. Lemas badanku, tulang-tulang serasa lepas dari engselnya. Aku paksa diri untuk berjalan menuju ke pintu belakang. Aku seret kaki ke arah pintu. Aku tidak berani lagi melirik ke arah garasi tempat pocong itu berdiri. Setelah masuk ke dalam rumah, langsung aku kunci pintu, dan berjalan cepat ke arah kamar. Sesampainya di dalam kamar, aku langsung atur nafas, ingin rasanya pergi keluar dari rumah itu, lari ke tempat ramai. Aku sudah tidak tahan. Dan iya, bisa ditebak, setelahnya aku tetap tidak bisa memejamkan mata. Karena ternyata teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2. Ketika sekali lagi, sayup-sayup aku mendengar tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini suaranya semakin lama semakin jelas. Tuhan, aku benar-benar tersiksa malam itu. Mau lari dan masuk ke kamar Dian tidak mungkin. Masuk ke kamar orang tua Dian, makin tidak mungkin. Kebayangkan. Penasaran? Aku berjalan menuju pintu kamar. Memberanikan diri untuk mengintip. Apa sebenarnya yang terjadi di ruang tamu? Pintu aku buka sedikit demi sedikit, sampai mata bisa melihat ke ruang tamu. Setelah mataku sudah cukup jelas melihat di gelapnya ruang tamu, ternyata, di situ, ada. Ternyata, di sofa ruang tamu ada seorang wanita berambut panjang yang sedang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian daster panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantung seperti berhenti berdetak. Lemas badanku. Beberapa detik wajah kami saling bertatapan. Aku langsung tutup pintu, dan duduk di pinggir tempat tidur. Gemetar badanku. Bulu kuduk berdiri semua. Pikiran semrawut memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sementara tawa perempuan dan bayinya itu terus-terusan terdengar. Beberapa saat kemudian, aku dengar suara langkah kaki dari balik pintu. Terdengar langkah yang sepertinya datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu, tempat perempuan memangku bayi berada. Jadi ramai sekali kedengarannya. Beberapa kali juga tawa bayi berganti tangisan, dan suara perempuan yang mencoba menenangkan sang bayi. Aku diambang pingsan, dan aku berharap pingsan beneran. Duk 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 duk. Begitu kira-kira langkah kaki bersuara. Kadang terdengar tergesa-gesa, kadang terdengar santai. Doaku cuma satu, semoga mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka tidak mencoba masuk ke dalam kamar. Sementara aku di dalam kamar belingsatan dengan keringat dingin bercucuran, tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak, seperti ada yang mencoba membuka pintu. Aku semakin panik,
karena jarak pintu dan tempat aku duduk hanya berjarak beberapa meter saja. Sial, aku lupa mengunci pintu sedari awal. Pintu terbuka pelan-pelan. Perasaanku semakin tidak karuan. Tuhan, ketika pintu terbuka agak lebar, menyembul kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu. Dengan wajah yang tersenyum kecil memandang ke arahku. Ingatan aku cuma sampai pada detik itu saja. Selebihnya tidak ingat apa-apa lagi. Ternyata aku tidak sadarkan diri. Aku pingsan. Aku baru sadar setelah Dian membangunkan untuk sholat subuh. Aku tidak menceritakan kejadian yang aku alami malam itu kepada Dian dan keluarga. Setelah sholat Jumat, aku pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira ke Bandung pada hari Minggunya. Belakangan, ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau minta pindah dan dicarikan rumah dinas di tempat lain. Setelah itu, baru aku cerita tentang kejadian yang aku alami. Dan ternyata orang tua Dian juga mengalami hal yang sama, diteror oleh penghuni rumah dinas Majalengka. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tuliskan di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah lainnya. Tetap di channel Dairi Mistika.